niat dan niat. Kira-kira apa sih yang disebut dengan niat? Kira-kira apa? Niat adalah aku pernah main tahu ya. Niat adalah kita harus tahu dulu definisi niat. Harus membedakan ada niat, ada azam, ada nazar. Ya, ada apa? Niat, azam, dan nazar. Pertama, niat. Yang disebut niat adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Ketika diri kita bermaksud sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Ibu niat mau ke majelis duha, pasti ibu sudah siap-siap. Itu adalah niat. Yang disebut niat karena sudah ada apa? Persiapan, sudah ada actionnya. Tapi kalau ibu niat ada bermaksud, ya, ibu baru bermaksud, saya mau ke pengajian, tapi ibu belum ngapa-ngapain, ibu belum ada actionnya, ibu masih tiduran, masih selonjoran, itu bukan disebut niat, baru disebut azam. Apa bu? Azam. Jadi baru bermaksud saja. Ketika bermaksud di dalam hati, belum ada action, belum ada persiapan apa-apa, maka itu disebut dengan azam. Tetapi ketika kita niat bermaksud sesuatu, sudah ada actionnya. Ibu sudah ada keinginan haji? Sudah niat haji? Ayo, niat haji yang mana niat haji nih? Saya mah sudah niat dari dulu, tapi ibu belum DP sekalipun 50.000 pun belum ada tabungan. Niat bukan? Bukan. Itu baru azam. Ya, harus hati-hati, kita harus perbedaan antara niat dengan azam. Kalau niat sudah ada action, walaupun ibu, saya mah sudah nabung haji, sudah ada niatan, saya sudah nabung haji, berapa? 50.000. Niat bukan? Niat. Kenapa? Karena sudah ada action. Ketika diri kita bermaksud sesuatu tidak ada actionnya, maka di situ disebut azam. Ya, di situ perbedaannya. Yang ketiga adalah nazar. Kalau nazar ini adalah hukumnya wajib. Ketika pelaksanaannya, ya, ketika nazar ini adalah ada perjanjian dengan Allah. Ya, ada perjanjiannya. Ya Allah, saya kalau nanti anak saya masuk universitas ini, saya mau melaksanakan contohnya puasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu adalah namanya nazar. Ya, ketika nazar itu harus dibarengi dengan saksi utamanya. Kenapa? Karena khawatir ketika diri kita punya nazar, punya janji dengan Allah, ternyata ketika itu kita lupa. Pertama, yang kedua, takutnya kita meninggal, maka di situ ketika ahli waris wajib menunaikannya ketika terlaksananya nazar kita. Ya, jadi itu ya harus perbedaan antara niat azam dengan nazar. Atau beda lagi ketika saya mah ngazam aja, nanti saya kalau anak saya bagus nih nilainya, saya mau puasa, tapi saya bukan nazar, ngazam saja. Di sini saya sudah ada janji aja dengan diri saya nih, tidak ada niatan nazar, boleh. Cuma perbedaannya kalau nazar itu tadi harus ada saksi. Kalau nazar ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Ketika diri kita tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa, cuma kekurangan keberkahan. Ya, kenapa? Karena diri kita sudah ada niatan baik, ya, ada niatan saya nanti saya kalau dapat uang kaget, gitu. Ya, kalau seandainya saya dapat uang kaget, ya, entah dari mana aja, pokoknya bikin kaget, bikin terkaget-kaget, gitu ya. Nah, saya mau nyantunin anak yatim, contohnya, ya seperti itu. Itu kalau kita nazar, niatnya nazar di sana perjanjian dengan Allah, maka diwajibkan ada saksi, karena nazar itu hukumnya wajib. Kalau di sini azam di sana adalah hanya sunnah saja.
ya. Jadi perbedaannya itu kita harus pahami. Khawatir ketika diri kita punya janji dengan Allah, ketika khawatir diri kita ada ikatan-ikatan yang memang diri kita mewajibkan pelaksanaan tersebut, namun ternyata kita ada lupanya. Namanya manusia, mahalul khata wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa, ya. Maka di sini harus ada saksinya. Ketika ada saksi, seandainya kita lupa, ada yang mengingatkan. Seandainya diri kita meninggal, maka ada yang cek. Maka diri kita ada yang mengingatkan ahli waris kita, ya. Karena khawatir, ya tadi, kalau kita berjanji dengan Allah, bernadar kepada Allah, terus tidak terlaksana, maka kita mendapatkan dosa. Nauzubillah min, ya. Maka diri kita tadi, ketika kita mau bermaksud sesuatu, mudah-mudahan ya ada actionnya. Ya Allah, saya pengen berbuat baik, saya terus ingin berbuat baik di sini, ingin menjadi orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Berarti ada ikhtiar yang kita laksanakan. Ikhtiarnya apa? Kita ingin menjadi hamba Allah, kita ingin menjadi hamba yang mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, maka ada actionnya. Berikhtiar mencari amaliyah apa yang bisa kita lakukan sekiranya kemarin kan, yang amaliyah yang bisa mendapatkan ridho Allah. Pertama, ingatin lagi ya, boleh? Pertama baru menerima apa yang senantiasa Allah takdirkan kepada kita. Yang kedua adalah apa? Istiqomah dalam amaliyah, ya. Itu mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat kita. Makanya tadi ya, ketika tadi kita di awal pengajian ini ya, kita senantiasa meniatkan ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Saya niat iktikaf di ini masjid dengan niat sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lupa niat iktikaf ya, karena diri kita duduk di masjid ini, mungkin pahalanya akan berbeda, ya, kebaikannya akan berbeda. Kalau kita sudah niatkan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, kalau kita sudah ada niat itu, maka duduknya kita, walaupun kita mungkin tidak paham, walaupun mungkin kita ada rasa ngantuk-ngantuknya, walaupun ada rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita, karena niatnya yang bagus di sini, maka insya Allah Allah pun beri kebaikan dan catatan bagi diri kita, dinilai selama duduk di masjid ini beribadah, selama duduk di dalam masjid ini. Yang kedua, tadi niat yang kedua apa Bu? Ilahi, ya Allah, wahai Tuhan, ilahi anta maksud, hanya engkau lah yang aku maksud. Kenapa? Khawatir mungkin yang tadi, saya kalau nggak datang ke majlis juga saya nggak enak sama ada yang mungkin niatnya begitu. Contoh ya, insya Allah kita mangga, saya kalau nggak datang ke musola ini nggak enak, saya dekat rumahnya. Mungkin ada yang niat-niat itu ya ya, ataupun mungkin ada niat-niat yang lain. Tetapi karena kita sudah diluruskan, ilahi anta maksud, wahai Tuhan, engkaulah yang aku maksud, waridhoka matlubi, dan keriduanmu lah yang aku cari. Atini, ajarkanlah kepada kami, ujamkanlah mahabbataka, kecintaan kepada engkau ya Allah. Atini mahabbataka wa ma'rifata, dan ajarkanlah agar diri kita senantiasa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dengan kita diawali niat yang luar biasa ini, mudah-mudahan setiap langkah kita, duduk kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, seandainya hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka di sana Allah mengatakan bahwa aku ini adalah dekat,
aku ini betapa lebih dekatnya daripada yang lain, dan Allah akan mengabulkan segala permintaan kita maksudnya. Maka yang perlu kita garis bawahi, kalau kita niatnya insya Allah mudah-mudahan karena Allah, merasa Allah itu dekat, merasa Allah itu memperhatikan kita, Allah itu merasa bahwa diri kita senantiasa dinilai oleh Allah, senantiasa diri kita diperhatikan oleh Allah, insya Allah maka ketika diri kita beramaliah apapun itu, maka mudah-mudahan akan senantiasa berhati-hati, ya, akan senantiasa berhati-hati. Kenapa? Malu Allah ini dekat, Allah sedang memperhatikan saya, Allah sedang melihat saya, Allah sedang menilai saya. Seandainya diri kita berlaku tidak baik, malu Allah, takutnya Allah tidak cinta kepada kita, malu takut Allah tidak sayang sama saya, malu takut Allah tidak ridho sama saya. Maka diri kita senantiasa rasakan bahwa Allah ada di dalam kalbu kita. Kemarin ketika diri kita senantiasa hidupkan kalbu kita, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, rasakan bahwa Allah di sana terus menghujam kalbu kita. Allah terus. Maka rasakan Allah sedang dekat kepada diri kita. Allah tidak akan lepas pandangannya kepada kita. Allah tidak pernah sedikit pun melihat kita, namun Allah terus menatap diri kita, Allah terus memperhatikan kita, Allah terus menilai kita. Maka rasakan diri kita, hadirkan terus Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Mudah-mudahan disinilah tujuan kita. Yang lain mah insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita, Allah akan berikan kepada diri kita. Maka Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang diri kita pastikan pas untuk diri kita. Namun yang harus kita cari adalah kita naikkan level kita, Allah terus, Allah lagi. Mudah-mudahan ketika diri kita senantiasa merasakan, nah Allah ini ada dekat, Allah sedang memperhatikan saya, Allah sedang menilai saya. Mungkin ketika diri kita mau scroll TikTok yang kurang baik, kita akan lewat. Ketika diri kita mau curhat kepada manusia, Allah sedang memperhatikan, malu Allah sedang menilai saya. Maka insya Allah terus rasakan terus bahwa hadapkan kalbu kita. Mudah-mudahan ketika nanti yauma kullu unasin bimami, yauma nad'u kullu unasin bimami, saat diri kita nanti di padang mahsyar, ketika diri kita dibagikan buku catatan amal kita, diri kita akan bersama guru-guru kita yang sudah mengajarkan bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasilah majelis duha ini, ya, mudah-mudahan dengan hadir kita di masjid diawali, jarang sekali sebetulnya ketika kita masuk ke dalam masjid, biasanya kita kalau tarawih biasa kita tidak diawali dengan sholat. Maka kita di sini sudah masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid diawali dengan sholat bagaimana kita uluk salam kepada Allah, penghormatan kita duduk di Baitullah, rumahnya Allah ini. Ketika kita duduk di sini, kita niatnya luruskan hati, luruskan terus senantiasa. Mudah-mudahan ini cara kita sedang mencari perhatian Allah, saran diri kita sedang mencari bagaimana Allah suka sama saya, sama kita semuanya. Jangan sampai diri kita tidak dilirik oleh Allah. Na'udzubillahi min. Jadi teruskan kita senantiasa, apapun yang kita rasakan, apapun yang sedang kita mungkin ya diri kita ada rasa-rasa yang
tidak nyaman, sebut saja Allah ini dekat. Ingat Allah itu dekat. Allah sudah melihat saya, Allah perhatikan saya. Sebut saja dalam kolom ibu, kalau dalam gelisah lagi galau, sebut saja dalam kolom kita. Mungkin kalau kita bisa zikir yang jangan yang bapak zikir yang bisa di dalam lisan silahkan. Tapi kalau kita jadikan saja kepada Allah. Kenapa? Kalau diri kita merasa dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Allah akan semakin mendekat kita. Allah semakin di sini.